Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang 4 kebenaran mulia dan 8 jalan pelepasan dalam agama Buddha. Tak lupa saya haturkan beribu-ribu terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama, yaitu Bapak Muhammad Syarif MPDI, yang mana beliau telah mendidik kami dan membimbing kami dalam mata kuliah perbandingan agama. Yang pertama akan saya paparkan tentang 4 kebenaran mulia yang sering disebut sebagai Pali Catari Ariyasa Cani, adalah kebenaran absolut atau mutlak yang berjalan untuk siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, kebiasaan maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia merasakan dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. 4 kebenaran mulia ini ditemukan oleh Pertapa Siddhartha yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi sampai mendapatkan penerangan sempurna dan diproduksi menjadi Buddha. 4 kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Buddha Gautama untuk umat manusia di bumi ini. Muncul atau tidak muncul seorang Buddha di alam ini, kebenaran itu akan tetap benar dan berjalan secara universal. Adapun 4 kebenaran itu adalah, yaitu pertama, kesunyataan tentang benarnya duha atau disebut duha. Yang kedua adalah kesunyataan tentang karena duha, yaitu duha samudaya. Yang ketiga adalah kesunyataan tentang hilangnya duha atau duha niroda. Dan yang keempat adalah kesunyataan tentang jalan berunsur 8 menuju belakang duha atau duha niroda gamini patipada maga. Pengertian dari duha yaitu bermacam wujud penderitaan yang benar di alam ini bisa dirangkum ke dalam 3 babak utama atau kategori, yaitu penderitaan biasa, penderitaan karena perubahan, dan penderitaan karena benar badan jasmani. Yang pertama yaitu penderitaan biasa. Penderitaan biasa ini disebut juga sebagai duha-duha, misalnya sakit flu, sakit perut, sakit gigi, dan lain sebagainya. Sedangkan penderitaan karena perubahan yang biasa disebut viparinama duha, misalnya berpisah dengan seseorang yang dicintai, bersama-sama menjadi satu kelompokan dengan yang dibenci, tidak tercapai apa yang diminta, sedih, ratap tangis, putus asa, dan lain sebagainya. Penderitaan karena benar badan jasmani atau sanhara duha, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia sehingga bisa merasakan sakit flu, sakit gigi, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu duha samudaya. Dari ketiga jenis penderitaan di atas tadi tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena benar karena yang mendahului, bukan asal mula. Karena dinamakan dengan sebab, karenanya hal itu tidak bisa dikenal awal dan belakang sekalinya. Karena penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan lahir yang berturut-turut dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa benar kebebasan dari semua wujud penderitaan yang bisa dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan salah yang menyesatkan banyak orang, dan
menjanjikan kebahagiaan semu dan sementara. Hidupnya tidak diarahkan dengan berpegang pada kebenaran, tidak membuka diri untuk berupaya semakin dalam tentang kebenaran universal. Diproduksi menjadi orang dungu yang hanya kenal tapi tidak mempraktikkan apa yang beliau ketahui. Diproduksi menjadi orang bodoh yang tidak bisa membedakan kegunaan dan kejahatan. Inilah penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti atau tanha dan avijja atau kebodohan batin yang diproduksi menjadi karena lahir berturut-turut untuk dirinya. Selanjutnya yaitu duha niroda, sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebenarnya telah dikenal dan diberikan obat yang tepat. Demikian pula penderitaan seseorang juga bisa dihentikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berjalan secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala beliau terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, di mana tidak akan dikenal kemana perginya seseorang yang telah tidak terikat dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nibbana, kebahagiaan yang bisa dicapai bukan setelah berpulang saja, tetapi juga ketika masih hidup di alam ini. Nibbana bukanlah suatu tempat, melainkan kondisi di mana seseorang benar pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan gelap batin. Beliau bisa sampainya ketika masih benar badan jasmani. Sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian sampai diproduksi menjadi Buddha. Karenanya seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya sendiri berupaya mengikis habis sifat-sifat jahat yang benar dalam dirinya, mengikis ego dalam dirinya, mengikis habis nafsu-nafsu indera, dan memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya dan menjadikan dirinya sebagai orang suci meskipun masih bergaul dengan banyak orang dan berpenghidupan di masyarakat lapang. Kelak ketika beliau berpulang, karenanya tidak akan benar lagi orang yang mengetahui kemana beliau pergi, karena nibbana bukanlah suatu tempat. Sebagaimana api itu benar, namun tidak seorang pun yang bisa mengetahui kemana perginya api setelah padam. Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala, apinya adalah kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin, dan batang lilin adalah badan jasmani. Karenanya ketika nyala lilin padam bersamaan dengan habisnya batang lilin yang terbakar, maka itulah fenomena-fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak bisa dikenal oleh siapapun. Inilah gambaran nibbana secara sederhana. Benar sangat mungkin kebahagiaan sejati bisa dicapai bukan setelah berpulang, tetapi juga ketika masih hidup. Selanjutnya yaitu duha niroda gamini patipada magga. Dalam hal ini ada cara melenyapkan duha dengan benar 8 unsur berikut. Disebut juga jalan mulia berunsur 8, yang mana dari ke-8 unsur tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang kebijaksanaan, yang kedua kemoralan, dan yang ketiga adalah konsentrasi. Kita mulai dari yang kebijaksanaan. Istilahnya yaitu palipana. Dalam bahasa Sanskerta adalah prajna, pengertian benar atau samaditi, pikiran benar sama sankappa. Pali yang kedua atau kemoralan, yaitu pali sila, yang mana di dalam kemoralan ini terdiri dari beberapa pali sila, yaitu ucapan benar sama vaca, perbuatan benar sama kammanta, pencaharian benar sama ajiva, dan selanjutnya adalah konsentrasi atau pali samadhi, yang mana di dalamnya terdiri dari
daya upaya benar, sama vayama, perhatian benar, sama sati. Selanjutnya adalah konsentrasi benar, yaitu sama samadhi. Itulah 8 unsur jalan mulia menuju kebahagiaan, sehingga jalan tersebut ditempuh untuk melenyapkan duha. Sedangkan di dalam agama Islam, kita mengenal istilah zuhud. Perlu dipahami seluruh umat Islam, pasalnya zuhud merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat manusia. Orang yang bersikap zuhud lebih fokus pada kepentingan akhirat daripada dunia. Setiap muslim tentunya harus memiliki sikap ini dalam menjalani kehidupan. Hal ini juga sesuai dengan teladan yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Arti zuhud adalah meninggalkan kemewahan di dunia dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak. Hal ini bukan berarti seorang muslim harus membenci harta dan menjalani hidup berkekurangan di dunia, namun tidak terlena terhadapnya. Arti zuhud adalah bersikap minimalis dan tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau kita kaji tentang pengertian zuhud secara bahasa, lafadz zahida fihi wa anhu zuhdan wa zahadatan, artinya berpaling dari sesuatu, meninggalkan karena kehinaannya atau karena kekesalan kepadanya atau untuk membunuhnya. Lafadz zahuda fi asyai'i artinya tidak membutuhkannya. Zuhud secara bahasa, lafadz zahida fihi wa anhu zuhdan wa zahadatan, artinya berpaling dari sesuatu, meninggalkannya karena kehinaannya atau karena kekesalan kepadanya atau untuk membunuhnya. Lafadz zahuda fi asyai'i artinya tidak membutuhkannya. Apabila dikatakan zahida fi ad-dunya, artinya meninggalkan hal-hal yang halal dari dunia karena takut hisabnya, dan meninggalkan yang haram dari dunia karena takut siksaannya. Yunus bin Maisyarah bertutur, zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal dan menolak harta, tetapi zuhud terhadap dunia ialah engkau lebih yakin dan percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada padamu, dan keadaan serta sikapmu tidak berubah baik sewaktu tertimpa musibah atau tidak. Zuhud terhadap dunia apabila pemuji dan pencacimu kau anggap sama haknya terhadapmu. Sebagian yang lain mengatakan zuhud terhadap perkara yang haram ialah suatu kewajiban, sementara zuhud terhadap perkara yang halal ialah suatu keutamaan. Apabila hamba yang berzuhud miskin tetapi sabar terhadap keadaannya, bersyukur serta merasa puas atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka hal tersebut lebih baik daripada berusaha menimbun kekayaan berlimpah di dunia. Syarat zuhud ialah ia tidak kembali kepada sesuatu yang dibencinya, karena sesuatu yang dibenci memiliki nilai tersendiri. Oleh karena itu, melepaskan nilai harta sepenuhnya dapat menjaga hati dan semua anggota tubuh dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kezuhudannya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki harta, apakah dia zuhud? Beliau menjawab, apabila hartanya bertambah dan ia tidak bangga, dan jika berkurang atau habis ia tidak akan sedih, berarti ia zuhud. Menurut Al-Ghazali, bahwa hakikat zuhud ialah meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling darinya pada suatu yang lain yang terlebih baik darinya karena menginginkan sesuatu di dalam akhirat. Riwayat At-Tirmidzi menjelaskan bahwa berzuhud di dunia bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta kekayaan,
Tetapi berzuhud di dunia artinya kamu mengencangkan genggaman tangan terhadap apa-apa yang dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan balasan musibah jika kamu ditimpanya lebih kamu sukai, sekalipun musibah itu datang terus-menerus. Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama salaf menyatakan, sesungguhnya zuhud ialah perbuatan hati yang dilakukan sesuai dengan keridhaan Allah dan menutup sikap panjang angan-angan. Zuhud bukanlah dilakukan dengan menyantap makanan buruk ataupun dengan memakai jubah. Sebagai seorang sufi, Sufyan Ats-Tsauri juga sangat tekun menjalankan kehidupan zuhud seperti sikap gurunya. Kesungguhan bekerja sangat menonjol untuk menghidupi diri dan keluarganya dengan cara berdagang keliling. Tetapi puasa dan ibadahnya di siang dan malam hari tetap dijalankan. Beliau berdagang, beliau berusaha untuk tidak menerima pemberian orang, sekalipun dari teman sendiri, lebih-lebih dari para pejabat. Sebab menurutnya harta pejabat adalah harta negara, yang tentu saja juga merupakan harta rakyat, dan pemberian itu merupakan syubhat, meragukan, belum jelas. Begitu juga kepedulian sosialnya sangat tinggi, terbukti dengan selalu menyisihkan hasil dagangannya untuk menghidupi fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Sikap zuhudnya terlukis dalam kerendahan hatinya dan ketidakpeduliannya terhadap kemewahan duniawi. Dia pernah melarikan diri dari Khalifah Al-Mahdi ketika Khalifah itu hendak mengangkatnya sebagai hakim agung. Selain itu juga beliau adalah seorang penyayang sesama makhluk. Menurut Abu Hasan As-Sadzili, pada tahun 658 Hijriah atau pada tahun 1258 Masehi, meninggalkan dunia yang berlebihan akan menimbulkan hilangnya rasa syukur, dan berlebihan dalam memanfaatkan dunia akan membawa kepada kezaliman. Manusia sebaiknya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Diceritakan pada suatu hari dalam sebuah pengajian, Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an menerangkan tentang zuhud, dan di dalam majelis tersebut seorang fakir yang berpakaian seadanya sedang waktu itu Syekh Abu Hasan As-Sadzili berpakaian serba bagus. Lalu dalam hati seorang fakir, orang fakir tadi berkata, bagaimana mungkin Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an berbicara tentang zuhud, sedangkan beliau sendiri pakaiannya bagus-bagus. Yang bisa dikatakan lebih zuhud adalah aku, karena pakaianku jelek-jelek. Kemudian Syekh Abu Hasan menoleh kepada orang itu dan berkata, pakaianmu yang seperti itu adalah pakaian yang mengundang senang dunia. Karena dengan pakaian itu, kamu merasa dipandang orang sebagai orang zuhud. Kalau pakaianku ini adalah mengundang orang, menamakanku orang zuhud. Kalau pakaianku ini mengundang orang, menamakanku orang kaya, dan orang tidak menganggap aku sebagai orang zuhud. Karena zuhud itu adalah makom dan kedudukannya yang tinggi. Orang fakir tadi lalu berdiri dan berkata, demi Allah memang hatiku berkata, aku adalah orang zuhud. Aku sekarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Bukan pula yang dikatakan zahid ialah orang yang suka meminta-minta karena malas bekerja. Seperti diutarakan di atas bahwa zahid tidak meninggalkan kerja dan berusaha. Dengan demikian, zahid tidak ingin menjadi tangan di bawah, melainkan berusaha menjadi tangan di atas. Harta memiliki dua sisi, di mana yang satu pada sisi terpuji dan
satu sisinya lagi pada sisi tercela. Sedangkan tujuan orang-orang yang pandai dan mulia ialah kebahagiaan yang abadi. Harta adalah sarana atas hal tersebut. Harta kadangkala dijadikan sebagai bekal untuk memperkuat diri dalam melaksanakan ketakwaan dan ibadah. Dan kadang dinafkahkan di jalan akhirat. Maka harta tersebut baik atau terpuji baginya. Barang siapa yang mengambil harta untuk bersenang-senang atau dijadikan sebagai sarana menuju kemaksiatan dan hawa nafsunya, maka harta itu tercela baginya. Itulah pandangan dan pengertian zuhud menurut para pakar, yaitu pakar tasawuf. Jadi jelas hidup zuhud bukan berarti hidup miskin atau enggan bekerja, sehingga hidup melarat. Hidup zuhud harus dipahami secara benar dan mendalam, sehingga zuhud tidak melemahkan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini lebih memfokuskan pada pandangan Abu Hasan As-Sadzili bahwa seorang zahid boleh saja kaya raya, asalkan hatinya tidak terlena dan terjerat oleh kemewahan dunia. Seorang zahid, baik itu dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan ataupun kemiskinan tidak menjadi halangan untuk tetap taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 kebenaran mulia dan juga 8 jalan mulia untuk melenyapkan duha pada ajaran agama Buddha, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, kita mengenal zuhud, di mana zuhud tersebut yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat seorang manusia. Orang yang bersikap zuhud lebih berfokus pada kepentingan akhirat daripada dunia, yang mana pengertian zuhud ini yaitu meninggalkan kemewahan di dunia dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.